move on tuh nggak perlu atau nggak mesti yang berkaitan dengan cinta. Apalagi lagi corona kayak begini, ngapain sih cinta cinta ya, tapi it's okay. Mungkin sebagian orang banyak yang ngiranya tuh pembahasan gue di kali ini, move on ini, tentang cinta. It's okay, nggak apa-apa. Hai Amer, hai. Ada Amer, adanya Alvin. Hai Amer. But anyway, ya, gue akan ngebahas, mungkin kita pertama berangkat dari cinta dulu. Karena gue juga manusia biasa, seperti yang kalian tahu, gue bukan siluman, gue manusia. Jadi gue pasti pernah ngerasain yang namanya suka sama orang, atau misalkan jatuh cinta dan macam-macam gitulah. Dan even kayak gue sendiri gitu ya, maksudnya gue itu tuh masih suka ngerasa ambiar, ya kayak biasa lah. Maksudnya ini tuh bukan tentang lo anaknya siapa atau misalkan lo tuh siapa, tapi ini tuh memang kayak umurnya udah segitu pasti bakal ngerasain namanya cinta monyet, pasti bakal ngerasain atau get experience atau kayak berpengalaman jatuh cinta sama orang. Dan seperti yang sama-sama kita tahu, konsekuensi dari mencintai adalah harus tersakiti atau disakiti atau yang menyakiti. Kadang-kadang kayak begitu. Tapi gue gak mau ngebahas dari sisi itunya. Gue lebih ngebahas bagaimana caranya supaya kita move on. Karena kan kadang-kadang namanya hati, kita tuh gak bisa kayak lu jangan suka sama dia ya, sukanya sama dia aja. Kan gak bisa. Kita tuh kadang-kadang kayak ya udah suka begitu aja, ya gak sih? Kayak ya suka aja gitu loh, nggak tahu kenapa bisa suka, nggak tahu kok bisa orangnya yang itu, dan macam-macam. Nah pastinya kita tuh nggak tahu ya, tapi kayak gue pernah, menurut gue gitu ya, gue pernah suka sama orang yang salah. Gue pernah kayak fell in love with someone's wrong. Gimana ya, jadi kayak gue tuh pernah suka sama orang yang salah. Dan anyhow, pokoknya dari situ I realize gitu kan, gue menyadari bahwa okay, for me it's time to move on gitu. Ini waktunya buat move on gitu. Cuman kan bagaimana caranya supaya itu semua bisa terrealisasikan, that's a job gitu, that's a homework gitu. I'm doing a live. If you want to come with me, you can come. If you don't want, you can leave, you know. Have you prayed? No. Ada adik gue guys, mohon maaf ya. Okay, you can take your candies away from my room. You can go out. Okay, I'm doing a live. Close the door. This hurts me. Close the door. Okay, maaf, ada adik gue tadi baru masuk. Kita lanjut ya pemirsa. Mohon maaf tadi ada sedikit disturbing. So anyway, hal pertama yang gue sadari adalah satu, move on itu nggak bisa dipaksa. Move on itu nggak bisa pura-pura move on. Pura-pura ya udah gue udah lupa. Itu nggak bisa. Jadi memang benar, time will kill. Waktu akan membunuh, waktu akan menyembuhkan. So time will kill and time will heal. Waktu akan membunuh dan waktu akan menyembuhkan, itu benar banget. Jadi pertama-tama yang gue lakukan pada saat itu adalah gue menerima fakta bahwa ya udah, gue kan gak bisa nyuruh hati gue harus berlabuh ke siapa. Cie. Sumpah gue jijik banget, tau gak sih ngebahas kayak beginian. Tapi udahlah, ini kalian pada request soalnya gue bahas kayak gini. Jadi langkah pertama yang gue lakukan adalah gue harus tahu, menerima fakta bahwa ya udah, emang gue suka sama dia orangnya, gue juga nggak bisa milih, ya udah. So I understand that terms, okay? Gue ngerti, sampai situ gue ngerti. Langkah selanjutnya adalah gue harus menerima fakta bahwa ya emang harus lupa gitu loh, harus melupakan. Itu bagaimana caranya? Itu juga gue pribadi waktu itu kayak ambiar banget. Jadi gue kayak gimana ya buat bisa lupa tuh bagaimana gitu. So selain pertama menerima fakta bahwa ya udah emang sukanya sama dia, mau bagaimana lagi, fakta yang kedua adalah harus belajar melupakan. Cuma melupakan ini yang butuh proses yang lumayan banyak. Tapi seperti yang udah gue sampaikan di awal bahwa
move on itu sesungguhnya tidak bisa dipaksakan, karena banyak banget orang-orang yang kayak maksain untuk move on gitu loh. Paham gak sih? Ada orang, jadi kayak menurut gue gitu ya, orang-orang yang kayak gue udah move on, sesungguhnya tuh dia yang malah gagal move on loh. Kayak gue bahagia, padahal dia tuh paling ambiar gitu, ngerti gak sih? Jadi move on tuh gak bisa dipaksain, dan gak bisa lo tiba-tiba kayak masang di Instagram atau masang di WA atau di Facebook kayak gue udah bebas nih, gue bahagia nih, gue nggak sama lo bahagia dan segala macam. Itu nggak bisa. Justru kayak gitu malah emang lo belum bisa move on, gak usah dipaksain. Kalau emang lo masih harus keingetan sama tuh orang, gak usah sok-sok udah lupa gitu loh. Kalau emang lo kangen, ya udah kangen aja gitu. Nah, sampai sini kita jangan ngomong tentang agama dulu ya. Jangan ngomong tentang agama dulu, karena menurut gua kegalauan itu hal yang berbeda. Mau lo muslim kek, mau lo bukan muslim kek, mau lo anak ustadz kek, mau lo anak jaksa kek, mau lo anak bapak lo, ya emang maksud gue ini gak ada hubungannya gitu. Pasti ini soal umur aja, soal umur, karena pasti kita bakal ngalamin yang kayak begitu. Nah kan ini bagaimana caranya supaya bisa mengontrol itu dia. Itu penting sekali. Punya perasaan sama orang itu nggak apa-apa, cuman kita tuh harus belajar bagaimana mengontrol perasaan itu gitu loh. Nah itu yang akan membedakan nantinya hubungan lo akan kemana gitu. Maksudnya ke arah yang dosa kah atau ke arah yang benar kah begitu. Jadi belajar bagaimana cara mengontrol. Tapi anyhow, gue bilang sama hati gue, kalau emang lo masih sakit, gimana cara ngomong sama hati coba? Gue bilang kalau emang lu masih sakit, kalau emang lu masih belum bisa ngelupain, ya udah, gak usah dipaksa. It's okay, let it flow, biarkan aja. So you have to accept the fact that you can't proceed it. Ya gimana ya bahasa Indonesianya, kayak lo tuh harus menerima fakta bahwa ya emang lo belum bisa move on gitu. Nah nanti itu akan tercipta dengan sendirinya gitu hasil dari move on itu, paham ya? Aisyah, I'm doing a live. Could you please close the door because I can't focus on my audience right now? No. Please. No. Please, I'm begging you, please. No. Or do you want me to show you your face on the screen? Fine. Oke, adek gue lagi. Biasa, kalau gue lagi mau nge-live, pasti suka ada yang ngerecokin. Itu adek gue tuh barusan. Ya, oke, jadi intinya seperti itu. Udah paham ya? So, kita harus gimana ya? Ya, gue tahu kayaknya aneh banget gitu. Masa sih lo pernah ambiar atau gimana gitu? Jawabannya iya pernah. Dan buat gue bisa move on itu kurang lebih 5 tahun lama. Bukan 5 tahun, astagfirullahaladzim, 5 bulan. 5 bulan namanya. So, ya 5 bulan. Dan pada saat itu gitu yang gue lakukan, karena alhamdulillahnya gue bukan pengangguran tapi gue suka nyari-nyari kerjaan aja gitu. Jadi sebenarnya ya memperbanyak aktivitas, memperbanyak teman, kayak ngumpul sama teman, tapi jangan sampai itu yang gak bermanfaat ya. Maksudnya ya maksudnya ya supaya lo tuh bisa lupa aja sedikit gitu gitu, supaya nggak keingetan mulu gitu. Karena kadang-kadang yang bikin suwe gitu ya, kita di luar rumah udah berhasil nih nggak kepikiran, set begitu masuk kamar lagi lu tutup pintu terus lu tidur, lu tiba-tiba tuh orang nongol di mimpi lu, kayak terus gue ngapain dari pagi sampai sore gue keluar rumah, kalau tuh orang malam-malam nongol di mimpi, males banget nggak tuh. Jadi ya kayak gitu. Terus yang paling penting adalah kalian harus berdoa gitu, karena memang tidak selamanya orang yang kita cinta itu akan menjadi milik kita. Tidak selamanya orang yang kita cinta itu ya we will end up with him or with her gitu. Tidak selamanya orang yang kita cinta itu ya akan bersama kita. Itulah intinya. Jadi kadang belajar mengikhlaskan sesuatu itu penting sekali. Belajar ikhlas, belajar mengikhlaskan itu penting banget. Jadi seperti itu. Ya seperti itu.
Mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar move on dan yang lain, tapi itu tuh move on dari sisi kalau misalkan perasaan ya. Beda lagi sama misalkan, guys, could you please shut up? I'm doing a live. Please, cause they can hear your voice. Ya, adek gue guys, mohon maaf banget. Ya, so intinya seperti itu. It took me 5 months to finally forget him. Jadi memang gue butuh waktu sekitar 5 bulan lamanya, karena sebenarnya gue tuh orangnya setia banget. Jadi kalau misalkan udah, kalau udah demen sama satu orang ya udah gitu. Ya, so ya begitulah intinya seperti itu. Sekali lagi ini nggak ada kaitannya ya mau lu anak siapa kayak mau lu anak siapa gitu, nggak ada kaitannya, karena ya you will experience it later, mau nggak mau kayak gitu. Itu kalau dari sisi perasaan. Nah, gimana sekarang kalau misalkan dari sisi kayak move on dari diri lo yang lama ke diri lo yang baru? Itu bagaimana caranya supaya kita tuh keluar dari zona nyaman, itu seperti apa? Baiklah, itu akan saya simpan untuk video di YouTube berikutnya. Oke, pemirsa? Oke. Ini ada yang bilang aku 2 tahun belum move on. Ya, gue kasih tahu ya, lu move on juga itu sambil nyari-nyari yang lain. Emangnya cuma dia doang orang di dunia ini? Jangan ya. Cara move on dari ngomong anjir sama anjay gimana, Kak? Move on dari berkata kasar ke berkata yang baik, perbanyak zikir ya, Kakak. Banyakin zikir. Nah, ntar kalau kaget ngomongnya jadi astagfirullah bukan anjir atau anjay gitu. Banyakin zikir makanya. Ya, oke, so sekarang kalian boleh tanya apapun ke gue, silakan. Kalau kalian move on-nya kira-kira berapa lama sih? Ada yang bilang move on-nya 7 tahun. Ya Allah, lama banget 7 tahun. Pernah bikin orang lain gagal move on? Pernah bikin orang gagal move on ya? Gimana ya? Karena gue orangnya emang ngangenin sih. Cie. Ya Allah. Aku udah move on 2 tahun, alhamdulillah. Gue move on sambil berjalan. Gimana caranya move on sambil berjalan? Oke, ini kalau kalian mau ngirim gue pertanyaan silahkan ya, nanti gue jawab insyaallah. Nah nih, ini menarik. Wir, kalau misalnya kita blok orang demi kita move on, gak apa-apa. Jadi gini, kalau gue lebih milih gak usah diblokir, karena kalau misalnya ngeblokir, tandanya kita gak bisa move on dong. Sebenarnya gini sih, buat gak kepikiran tuh memang sulit ya. Gue lebih milih kayak udah ganti nomor aja, atau misalkan kayak udah bener-bener gak usah ditengok, gak usah dilihat, gak usah diapain. Tapi lagi-lagi move on itu gak bisa dipaksain. Itu tuh biarin aja, nanti waktu yang akan menyelesaikan semuanya. Anda tinggal duduk manis aja sambil nyari yang lain gitu ya. Jangan diblok, biarin aja. Kalau perlu tuh orang biarin aja, lu lihat mulu di timeline lu nongol gitu, udah biarin aja, gak usah dipikirin. Oke? Ada yang bilang apalagi nih, aku udah move on tapi dia datang lagi, gimana nih Kak? Itu harus tahu ya endingnya waktu itu bagaimana. Kalau misalkan endingnya adalah karena dia ninggalin lo terus dia tiba-tiba balik lagi, itu orang mau ngapain? Emangnya ada yang ketinggalan gitu balik-balik lagi? Gak usah lah, aku udah pergi-pergi aja sono. Ngapain sih balik-balik lagi? Lagi gue kenapa sih ribut sendiri? Apalagi ya? Kawir, gue masih polos. Move on itu apaan sih? Move on itu hijrah ya, hijrah dari satu hati ke hati yang lain. Begitu sayang ya. Apalagi nih? Ayo yang mau nanya silakan. Yang mau nanya apa nih? Oke, gini. Caranya biar ikhlas gimana sih Kak? Rasanya nih aku gak bisa move on gara-gara belum ikhlas. Tadi ya, seperti yang gue bilang di awal, ini tuh memang cerita atau tentang ikhlas dan juga mengikhlaskan. Ya harus belajar ikhlas, begitu. Gimana ya caranya belajar ikhlas ya? Gimana ya? Ya, gue juga bingung bagaimana caranya. Ada yang tahu gak bagaimana caranya? Gue juga bingung dah sumpah. Gimana cara move on dari orang yang udah gak ada?
Aduh, udah nggak ada bagaimana nih? Udah nggak ada meninggal apa gimana nih? Aduh, kalau begitu gue up gun, nggak bisa jawab. Oke, cara mengontrol perasaan gimana? Oke, cara ngontrol perasaan. Wah, ini sih sebenarnya masih PR banget. Jadi gue tuh dibilangin sama bokap gue sebenarnya. Ngontrol perasaan itu dengan cara kita berdoa sama Allah gitu. Karena kalau kata bokap, yang ngasih kita perasaan itu kan Allah. Yang ngasih kita rasa suka itu Allah. Jadi kita harus kembalikan itu ke Allah juga. Ini udah pernah gue bahas di buku gue yang kelima. Jadi bagaimana sih caranya mengembalikan perasaan ke Allah itu seperti apa? Jadi ya kita doa gitu. Misalkan nih gue diajarin sama bokap kayak, kalau misalkan lo lagi suka sama orang gitu ya, lo doain aja dia. Ngerti gak sih? Doa supaya tuh perasaan lo nggak ke jalan yang salah atau nggak dibawa ke jalan yang salah gitu. Oke. Dan gue tuh kayak kalau suka sama orang cuma gini, misalkan nih hati ya, ceritanya nih hati. Nah, orang itu nggak bisa langsung dapetin full gini loh, paham gak sih? Jadi orang itu kayak baru sampai sini doang atau nggak sampai sini, dia nggak mungkin sampai bawah karena gak akan pernah gue izinin. Jadi setidaknya kalau dia pernah masuknya cuma segini doang, nggak nyampe full. Kalau nggak ntar gue gagal move on. Jadi sukalah sewajarnya aja, nggak usah yang cinta mati banget gitu. Paham Anda ya? Paham ya? Oke, gimana caranya menganggap mantan itu sebagai teman? Jujur aja, jarang banget ada mantan yang pengen dianggap sebagai teman. Ya udah kayak nggak pernah kenal aja gitu. Cuman kalau gue sih nggak gue anggap apa-apa lah, biasa aja. Gitu. Gimana cara ngilangin pikiran kita tentang dia? Jangan dipikirin sayang. Pikirin yang lain aja. Pikirin masa depan lo. Pikirin mau makan apa. Pikirin kuliah lo gimana. Seperti itulah. Cara move on dari seseorang yang senengnya ke kita kebangetan. Wow, wadidaw. Sumpah ini tuh, ya ini PR sumpah. Ini PR banget. Gimana ya? Jadi, gue juga bingung nih yang ini. Aduh, ini gue salah nih, kayaknya gue ngebahas move on, buset dah. Aduh, cara move on dari seorang yang senangnya kita kebangetan. Kalau gue sih, kalau misalnya ada orang yang seneng banget, jadi problem gue tuh gini. Problem gue itu kalau misalkan ada orang yang suka sama gue duluan, gue malah benci sama dia. Maunya tuh gue aja yang suka, lu jangan gitu. Ada gak sih yang kayak gue? Ada gak yang kayak gue? Kayak kalau ada cowok nih yang suka sama kita malah gak suka gitu loh. Malah kayak bakal ngejauh gak sih? Ya gak sih? Kalian gitu gak sih? Apa gue sendiri nih yang begini? Oke. Kalau udah usaha move on tapi tetap gak bisa, gimana sih kak? Udah 3 tahun loh. Wow. Gimana ya 3 tahun? Ada yang 7 tahun loh tadi. Ada yang 7 tahun tuh. Gimana ya caranya ya? Ya sebenarnya gini, move on itu bukan hanya soal melupakan aja sih, bukan hanya soal mengikhlaskan aja, tapi soal membiasakan juga. Lu harus terbiasa dong gak hidup sama dia, lu harus terbiasa dong gak bergantung sama dia. Karena seperti yang gue bilang di awal tadi, tidak semua orang yang kita cintai akan bersama kita gitu. Wah, ada yang bilang ada aku banget, gue banget. Iya, ya kan, malah kayak gitu kan. Cocok. Kenapa ya? Seperti itu ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Isu ternyata banyak banget yang gagal move on ya. Banyak banget yang gagal move on. Sebenarnya gini sih, sebenarnya simpelnya gini. Kalau masih ada yang lu ngerasa masih terbelenggu gitu sama gagal move on itu, artinya lu belum bisa memproceed atau belum bisa memproses. Bener banget tuh tadi dia barusan yang bilang move on itu proses, bener banget. Artinya lu belum bisa betul-betul 100% mengikhlaskan gitu. Caranya memang ya, kalau emang lu harus perlu melakukan distancing seperti saat ini yang terjadi, corona, social distancing, lu harus melakukan distancing, kayak harus ngejauh dulu untuk beberapa saat kalau emang dibutuhkan. Tapi kalau gue biasa aja, kayak nggak ada yang terjadi. Gue juga nggak gimana ya, udah kayak biasa aja gitu. Ya
Jangan lupa, time will kill and time will heal, gitu aja. Oke? Biar jadi pendamping kakak gimana caranya? Pendamping apa nih? Pendamping asisten atau apa? Gue lagi buka lowongan asisten loh, BTW. Aku udah dua kali balikan sama dia, tapi kita tuh berantem terus. Gue gak mau ikut campur. Udah amat. Oke, jadi ya intinya seperti itu sih guys. Tapi sebenarnya ya, kalau gue boleh saran sih ya, maksudnya kan namanya suka, kita nggak pernah bisa ngontrol kapannya atau bagaimananya, cuma bisa ngontrol perasaan aja, nggak bisa ngontrol mau ke siapa gitu. Pesan gue sih kalau bisa ya udah jangan dulu lah, nanti aja dulu. Lun, jong banget pedan lun ya. Berapa putih? Apa sih? Gue jadi ke distract sama komen-komennya lucu-lucu dah, sumpah. Nanti aja dulu gitu, mendingan kita sekarang belajar bagaimana mengembangkan diri kita lebih baik lagi supaya jadi manusia beneran, biar nggak jadi rantang lagi gitu loh, biar nggak pada jadi kentang juga. Jadi ya menurut gue lebih baik sekarang waktunya lo mengeksplor diri lo sebaik mungkin supaya lo bisa menjadi anak muda yang berprestasi gitu. Saat gue ngomong kayak orang bener aja ya. Ya tapi intinya seperti itulah ya guys. Kalau misalnya masih ada yang pengen berbagi cerita lagi, silakan di komentar ditulis ya. Nyanyi dong kak, gue nggak bisa nyanyi sumpah. Ya udahlah ya udah begitu aja kali ya. Terima kasih loh ya yang udah ikut live gue, yang